kelompok 9. Di dalam video ini kami akan memaparkan metode sistem pakar kombinasi dua metode, yaitu certainty factor dan Dempster Shafer. Sistem pakar atau expert system adalah cabang dari kecerdasan buatan yang menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah manusia dengan menggunakan pakar, di mana pakar ini adalah orang yang punya keahlian dalam bidang tertentu. Ada certainty factor dan Dempster Shafer. Metode certainty factor CF dan teori Dempster Shafer DS adalah dua pendekatan yang digunakan dalam pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Kombinasi kedua metode ini dapat digunakan untuk meningkatkan ketepatan dan keandalan. Pertama-tama, metode certainty factor digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan terhadap suatu hipotesis berdasarkan bukti positif dan negatif yang ada. Kemudian, nilai-nilai keyakinan tersebut dapat digunakan sebagai masukan untuk teori Dempster-Shafer. Dempster-Shafer dapat membantu mengatasi ketidakpastian tambahan dengan memodelkan konflik atau ketidakpastian antara bukti-bukti yang telah diberikan. Langkah-langkah perhitungan. Certainty factor. Certainty factor digunakan untuk memberikan pengaruh nilai evidence kepada densitas M, nilai belief, dan clause pada Dempster-Shafer. Rumus yang digunakan adalah CFHE dan sama dengan CFE dikali CF rule. CFHE itu apa? CF dari hipotesis yang dipengaruhi evidence, CFE itu adalah besar CF dari evidence, dan CF rule adalah besar CF dari pakar. Kemudian langkah-langkah perhitungannya, Dempster-Shafer digunakan untuk mencari nilai densitas, di mana nilai densitas akhir tertinggi akan dijadikan alternatif diagnosa penyakit. Rumusnya ada seperti ini. Saya akan melanjutkan presentasi dari Said. Kita masuk ke pengetahuan. Di sini ada beberapa tabel, yaitu ada tabel gejala serta bobotnya juga ya. Dan juga ada kode gejala. Kode gejala 1 itu ada daun bergerigi yang memiliki bobot 0,8. Gejala 2 ada daun layu dengan bobot 0,5. Terus ada daun terdapat bekas gigitan dan peler itu 0,4 bobotnya. Terus ada G004 daun menguning dan keriting dengan bobot 0,4. Terus ada gejala 5 daun berguguran dengan bobot 0,5. Terus ada gejala 6 bunga bergerigi dengan bobot 0,5. Terus gejala 7 ada daun dan tangkai berubah bentuk atau berwarna abu-abu dengan bobot 0,5. Terus ada kita besarkan aja ya. Ada G08 itu bunga berguguran dengan bobot 0,5. Terus ada gejala nomor 9 tangkai berubah warna kecoklatan dengan bobot 0,6. Gejala 10 itu ada daun terdapat lubang yang tidak beraturan itu dengan bobot 0,8. Terus gejala 11 itu terdapat titik pada daun dengan bobot 0,6. Terus gejala terakhir itu 12 pada daun terdapat bekas gigitan berwarna hitam dengan bobot 0,7. Nah, di sini ada kode penyakitnya itu ada 2, P01 dan P02 dengan nama penyakit P01 itu hama kumbang gajah dan P02 yaitu hama kutu perisai.
Di sini ada tingkat kepercayaan dan ada beberapa ya, kayak sangat yakin, yakin, cukup yakin, kurang yakin, dan tidak yakin, dan tidak. Jadi setiap nilai kepercayaan ini memiliki bobotnya tersendiri ya. Mulai dari sangat yakin itu memiliki bobot nilai 1, terus yakin memiliki nilai bobot 0,8, terus cukup yakin memiliki nilai bobot 0,6, kurang yakin memiliki bobot 0,4, tidak yakin memiliki bobot 0,2, dan tidak itu 0. Nah, di sini ada basis pengetahuannya. Ya, ada P01 dengan gejala 01, gejala 2. Ini ada penyakit yang ke-1 itu kayak hama kumbang gajah, itu ada di G1, G2, G3, G4 sampai G5, terus dilanjut ke G9. Terus di penyakit kedua itu ada di gejala G006, G007, G008, G0010, G011, G012. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kasus baru ya. Jadi kasusnya ini ada 12. Ini ada nilai user yang dipilihnya, dan ini bobotnya, dan ini bobot pakarnya. Oke, yang pertama itu ada daun gerigi itu. Jadi nilai usernya itu sangat yakin, berarti bobot usernya adalah 1, dengan bobot gejalanya atau bobot pakarnya itu 0,8. Begitu juga daun layu, itu dia bobot usernya itu atau keyakinannya itu yakin, dengan nilai bobot usernya itu 0,8, dengan bobot pakarnya 0,5. Pada daun terdapat bekas gigitan dan telur, itu tidak, itu 0. Terus bobot pakarnya 0,4. Daun menguning dan keriting, itu pilihan usernya itu cukup yakin, dengan bobotnya 0,6, bobot pakarnya itu 0,4. Terus ada daun berguguran, ini bobotnya itu tidak, terus nilai bobot usernya itu 0, terus bobot pakarnya 0,5. Terus tangkai berubah warna kecoklatan, itu tidak, terus bobot usernya itu 0, terus nilai bobot pakarnya itu 0,6. Di sini ada bunga bergerigi dengan tingkat keyakinan yakin, terus bobotnya 0,8, nilai bobot pakarnya 0,5. Terus daun dan tangkai berubah bentuk atau berwarna abu-abu. Itu di sini pilihan usernya itu kurang yakin, dengan bobot keyakinannya itu atau bobot usernya 0,4, dengan bobot pakarnya itu 0,5. Terus ada bunga berguguran, tingkat keyakinannya tidak yakin, dengan bobotnya itu 0,2, dan bobot pakarnya adalah 0,5. Pada daun terdapat lubang yang tidak beraturan, itu pilihan usernya itu tidak, dengan bobot usernya itu 0, dan bobot pakarnya 0,8. Terdapat bintik pada daun, di sini pilihannya itu tidak, dan bobotnya itu 0, nilai bobot pakarnya itu 0,6. Sini ada pada daun terdapat bekas gigitan berwarna hitam, sini pilihan usernya adalah cukup yakin, nilai bobotnya adalah 0,6, dan bobot pakar atau gejalanya itu 0,7. Nah, ini adalah perhitungan CF-nya, perhitungan certainty factor. Jadi oke. Nah, di sini kan ada 12 gejala. Maka kita akan menghitung setiap gejalanya mulai dari gejala 1 sampai 12. Lalu kita hitung sampai 12 ya.
Di gejala 01 itu kita cari dulu CF-nya. CFE itu CF eviden dikali rules, atau CF bobot user dikali bobot pakar ya. Nih CFE itu dari ini bobot user, dan CF rule itu kita ambil dari bobot pakar. Oke, ini adalah rumusnya ya. Nah ini kan untuk gejala 1 kan CFE nya itu 1, ini ya 1, dan CF rule nya itu dari gejala 1 adalah 0,8. Nah jadi 1 dikali 0,8 adalah 0,8. Jadi nilai CF dari gejala 1 atau G001 ini nilainya 0,8. Nah untuk G002 ini kan untuk nilai CFE nya itu 0,8 dan CF rule nya itu 0,5. Nah ini 0,5. Nah 0,8 dikali 0,5 sama dengan 0,6. Berarti gejala 02 ini memiliki nilai CF 0,4. Itu juga 0,3 G003 ya. G003 G003 itu ini ya 0, bobot usernya 0 dan pakarnya itu 0,4. Berarti 0 dikali 0,4 sama dengan 0. Terus di sini gejala 4. Gejala 4 itu bobot usernya 0,6 dan bobot pakarnya itu 0,4. Jadi 0,4 dikali 0,6 dikali 0,4 sama dengan 0,24. Jadi nilai CF dari gejala 4 itu 0,24. Terus gejala 5 itu kan oke, kita langsung aja ya, jadi 1 0,4 kan 0 0 0,5 sama 0,6. Oke, untuk gejala 1 kan 0,5 dikali 0 dikali 0,5 sama dengan 0, dan untuk gejala 6 itu 0 dikali 0,6 sama dengan 0. Nah untuk gejala 7 itu 0,8 dikali 0,5. Nah 0,8 dikali 0,5. Nah ini hasil dari CF gejala 7 adalah 0,4. Terus dari gejala 8 0,4 dikali 0,5 sama dengan 0,2. Terus G09 nilai CFE nya itu 0,2 dikali 0,5 sama dengan 0,1, maka CF dari gejala 9 adalah 0,1. Gejala 10 itu CFE nya 0 dan CF rule nya itu 0,8 sama dengan 0, maka gejala 10 CF nya itu 0. Terus gejala 11 itu CFE nya 0, terus CF rule nya itu 0,6 sama dengan 0. Jadi CF dari gejala 11 adalah 0. Terus ini gejala 012, gejala 12 ya. CFE nya itu 0,6. Kita lihat ya, 0,6 kali 0,7 sama dengan 0,42. Jadi nilai CF dari G12 adalah 0,42. Nah ini kan kita udah tahu nih nilai CF dari setiap masing-masing gejala, mulai dari gejala 1 sampai 12. Nah nanti si nilai hasil CF ini itu untuk perhitungan di metode Dempster-Trapper.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya telah disampaikan dengan perhitungan serta inti vektor. Nah, langkah selanjutnya yaitu menggunakan metode Dempster-Shafer, membuat densitas awal berdasarkan nilai CF setiap gejala yang telah diperoleh dari langkah sebelumnya, di mana ada gejala 1, kemudian penyakitnya P1, dan ada bilif. Bilif ini didapatkan dari nilai CF yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian ada plausibility, di mana nilai plausibility ini didapatkan dari 1 dengan dikurangi bilif, di mana contohnya adalah untuk gejala 1 penyakit P1 bilifnya 0,8, plausibility-nya adalah 1 dikurangi 0,8, maka hasilnya adalah 0,2. Begitupun dengan gejala 2 dan gejala seterusnya sampai 12, itu nilai plausibility-nya adalah 1 dikurangi dengan nilai bilif. Langkah selanjutnya adalah melakukan kombinasi. Kombinasi 1, kita tentukan dulu densitas awalnya. Densitasnya itu ada M1 dengan gejala G001, penyakitnya ada di P1, bilifnya 0,8, kemudian plausnya adalah 0,2. Lanjut langsung ke M2. Gejalanya adalah G002, kemudian penyakitnya P1, bilifnya 0,4 dan plausnya adalah 0,6. Setelah dilakukan penentuan densitas awal, lakukanlah kombinasi densitas, di mana untuk M1 ini menjadi kolom dan untuk M2 menjadi baris. M1 P1 dengan nilai bilifnya 0,8, kemudian tetanya 0,2, dan untuk M2 P1 bilifnya 0,4 dan untuk M2 teta 0,6. Setelah dilakukan penentuan baris dan kolom, lakukanlah yang namanya irisan. Pertama, irisan M2 dan M1. P1, irisan P1 yaitu P1 dengan nilai 0,4 dikali dengan 0,8. Hasilnya adalah 0,32. Kemudian teta irisan P1 hasilnya adalah nilai itu sendiri atau P1 dengan nilai 0,6 dikali 0,8, hasilnya adalah 0,48. Kemudian P1 irisan teta hasilnya adalah P1 dengan nilai 0,08. Kemudian teta irisan teta adalah teta 0,6 dikali 0,2, hasilnya adalah 0,12. Nah, setelah kombinasi densitas dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan Dempster-Shafer, di mana yaitu M3 untuk P1 sama dengan 0,32 ditambah 0,48 ditambah 0,08 dibagi 1 dikurangi 0. Kenapa ada 3? Karena di dalam kombinasi densitas ini terdapat P1 dengan jumlah 3, maka dijumlahkan terlebih dahulu untuk P1. Setelah itu 1 dibagi 1 dikurangi 0. 0 dari mana? 0 itu adalah jumlah konflik. Nah, karena di dalam kombinasi densitas pertama ini tidak ada konflik, maka dikurangi 0. Hasilnya adalah 0,88 dibagi 1, hasilnya adalah 0,88. Kemudian M3 teta sama dengan 0,12 dibagi 1 dikurangi 0, yaitu 0,12 dibagi 1 sama dengan 0,12. Oke. Nah, setelah dilakukan kombinasi pertama, langkah selanjutnya adalah melakukan kombinasi kedua. Setelah nilai sebelumnya didapat untuk M3 P1 dan M3 teta itu dibawa ke kombinasi 2. Densitas melakukan densitas awal. Densitas M3 dengan penyakit P1 bilifnya adalah 0,88 dan pausnya adalah 0,12. Kemudian untuk M4 gejala barunya G003, penyakitnya P1, bilifnya 0, pausnya 1. Setelah dilakukan densitas awal, kita lakukan kombinasi densitas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menjadikan M3 sebagai kolom dan M4 sebagai baris. Setelah itu dilakukanlah irisan untuk setiap kombinasi densitas.
P1 irisan P1 hasilnya adalah P1, 0 dikali 0,88 hasilnya 0. Kemudian theta irisan P1 hasilnya P1 dengan nilai 0,088 yaitu 0,88. Kemudian P1 irisan theta hasilnya adalah P1, 0 dikali 0,12 hasilnya adalah 0. Kemudian theta irisan theta hasilnya theta dengan nilai 1 dikali 0,12 yaitu 0,12. Setelah dapat kombinasi densitas, kita lakukan perhitungan Dempster-Shaper M5 untuk P1. P1-nya kan ada 3, berarti kan dijumlahkan terlebih dahulu. 0 ditambah 0 ditambah 0,88 dibagi 1 dikurangi 0. Karena di dalam kombinasi densitas kedua ini tidak terjadi konflik, maka dikurangi 0. Hasilnya adalah 0,88 dibagi 1 sama dengan 0,88. Kemudian untuk M5 theta sama dengan 0,12 dibagi 1 dikurangi 0 sama dengan 0,12 dibagi 1. Hasilnya adalah 0,12. Begitupun dengan kombinasi seterusnya hingga mendapatkan hasil akhir dari semua gejala, 12 gejala itu. Nah, didapatkan kombinasi terakhirnya itu kombinasi 11 M23 dengan P1 0,7140, kemudian M23P2 0,1714, M23 theta 0,0717. Nah, hasil akhir adalah hama kumbang gajah sebesar 71% dan hama kutu perisai sebesar 17%. Jadi, tanaman anggrek didiagnosa terkena hama kumbang gajah. Solusinya yaitu dengan menyemprotkan pestisida Confidor. Cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.